Asik ya guys ya. Kita kita lanjut lagi di sesi ketiga, day 3 go to freelance programming. Seperti biasa kita dibimbing sama ChatGPT gitu ya, untuk jadi asisten gimana roadmap kita jadi mobile freelance programmer. Kemarin 2 sesi pertama kita kan udah bahas beberapa fase dari cara berpikir, kemudian mencari niche and offering, sampai kita juga udah bikin case study buatan gitu ya. Nah, hari ini kita bakal bahas apa? Yang jelas di pertemuan terakhir aku kan sudah ngajak teman-teman buat siapa yang tertarik untuk join, sekalian belajar gimana sih project IT itu digarap, terutama aplikasi mobile ya, untuk kasus yang aku bawa di sini. Nah, kemarin kita udah sepakat bikin case study dari proyek fiktif ya, tapi kita bakal deliver itu secara seolah-olah ini realita nyata bagaimana proyek IT dikembangkan. Kemudian sebelumnya kita kan udah nentuin ya mau proyek apa untuk simulasi yang akan kita kerjakan. Nah, perspektif gue justru muncul waktu itu bikin aplikasi operasional, karena gue baca di situ ada niche yang tinggi gitu ya, niche and over. Kendalanya apa sih, kenapa harus proyek itu, seolah-olah memang kasus itu diperlukan. Banyak pekerja tambang yang berkorban nyawa dan raga gitu ya. Di lapangan mereka banyak banget ngadepin trouble gitu, kayak ini SOP ya, apa aplikasi SOP untuk pekerja lapangan. Yang misal langsung aja nih, gue ada desain yang udah gue bikin pakai aplikasi Google Stitch ya. Ini kalau teman-teman bisa ngedesain sendiri sih gak ada masalah gitu, tinggal desain aja sendiri. Nah, tapi gue mencoba mempersingkat waktu sehingga fase desain aku percayakan kepada tools AI canggih nih ya, Stitch. Nah, gue dengan prompt konteks bisnis dihasilkan aplikasi SOP seperti ini ya. Nama aplikasinya kan kemarin kita sepakat namanya DigiMineX, Digital Miner X, itu pertambangan lah intinya gitu. Nah, di sini ada beberapa tampilan, satu dari login, kemudian ini kondisi truk, kemudian ada pemetaan monitoring map tim gitu. Kemudian di sini ada sebelum memulai pekerjaan ada inspeksi yang merupakan standar di dunia pertambangan. Bahkan kesehatan detak jantung pun, kalau teman-teman ada yang relate gitu ya, pasti melalui fase pengecekan kesehatan. Kalau nggak salah, detak jantung semuanya dicek, sampai kendaraan yang bakal dikendari operator juga dicek kesehatan. Kemudian ada simulasi kalau ada warning kayak gini, overheat gitu, harus istirahat tuh si mesin, jangan dipaksain. Bahkan ada tampilan untuk control center gitu. Seolah-olah aplikasi ini berbasis IoT, jadi ngandelin banyak sensor di lapangan, dan ini bergantung juga sama infrastruktur jaringan. Kira-kira kurang lebih
proyek ide gua kayak gini ya teman-teman. Nah, di sini ada sensor proximity apabila unit kendaraan itu di remote gitu dari jarak jauh atau dari control center, gedung control center, sehingga tidak ada uh, driver yang mengendalikan secara langsung, tapi tetap secara aturan ini ada pengawas lapangan yang juga memiliki akses di sekitar unit. Tadi kan ada tim monitor kayak gitu. Nah, di satu zona kerja itu biasanya ada satu pengawas lapangan. Nah, dia juga perlu aplikasi yang bisa digunakan dalam keadaan darurat ketika control center kehilangan akses jaringan terhadap unit kendaraan. Maka urgensi pengawas lapangan adalah men-take over, kurang lebih kayak gitu intinya. Ini satu, tapi teman-teman ini juga ada ya fitur-fitur tambahan lah, kayak pendapatan harian, payroll tuh gaji ya, termasuk denda mungkin di dalamnya ada. Ini simple yang aku bikin proyek di gimana nanti bakal di deliver. Harusnya sebelum mulai ini umumnya di proyek IT itu ada penjembatan person yang bertugas yang memiliki tanggung jawab untuk menjembatani teknikal dengan stakeholder atau klien. Sering disebut product manager atau project manager. Dua orang itu bisa terpisah jadi atau juga bisa dari satu orang yang mumpuni gitu, menyentuh tentang proyek dan product manajemen. Kenapa ini kok tiba-tiba udah jadi? Nah, ini teman-teman, fun fact, gue juga baru tahu gitu ya, ketika jadi mobile developer kita punya kebiasaan minta desain tampilan dulu sehingga kita bisa kerja. Betul, memang pre-requirementnya ketika mobile developer kerja dia sudah punya acuan untuk jadi panduan kerja, yaitu hasil tim UX design prototype bahkan. Tapi tim UX juga perlu pre-requirement lagi ternyata teman-teman. Disitulah gue mengenal tentang project and product management gitu ya. Nah, gue ada beberapa referensi untuk mempelajari sekilas aja sih belajarnya, nggak yang deep dive gitu, nggak. Di sini gue ada satu dari decoding. Ini kelas belajar dasar manajemen project ya, gratis. Jadi gratisnya cuma sampai ini ya, kayaknya sampai sini doang, ke sininya enggak. Nanti aku akan belajar bareng sama teman-teman di sini gimana sih jadi manajemen proyek secara dasar. Terus juga ada produk manager ya. Gue belajar dari My Skill Blog. Itu ini kayak bukan ini guys. Gue tuh udah menyelesaikan juga sih kelas yang gratisnya gitu teman-teman. Bentar, referensinya sih harusnya ada di harusnya ada. Nah, ini dia. Nah, ini dia panduan lengkap product management. Nah, di sini jadi ada dua yang gue pelajari, gimana jadi product management dan project management. Nah,
kalau kita baca selintas saja teman-teman, karena aku udah banyak belajar sedikit dari dua platform ini, MySkill dan Decoding. Kalau kita lihat dari definisi product management di sini adalah disiplin yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, terus dan pengembangan produk software dari konsep hingga peluncuran. Jadi fokusnya adalah produk software, rencana, kelola, dan pengembangan. Lalu bagaimana dengan manajemen produk? Apakah perspektifnya sama? Kalau dilihat dari materi pengertian manajemen proyek ini, dia mengambil referensi dari PMBOK bukunya, bahwa manajemen proyek adalah pengetahuan, keterampilan, teknik yang diterapkan untuk sebuah kegiatan. Nah, ini dia definisi proyek itu sendiri kan kegiatan ya. Jadi ya ini fokusnya jadi kegiatan proyeknya. Di dalamnya kan ada pengetahuan, keterampilan, terus tekniknya sendiri, di kegiatan tekniknya seperti apa, hingga kebutuhan. Nah, kebutuhan inilah yang memiliki korelasi dengan definisi product management. Jadi nggak jarang di luaran sana ada satu person yang memiliki dua fungsi. Mungkin karena keterbatasan dana juga, sehingga itu harus dilakukan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kita harus fokus terhadap person tadi. Apabila person mengambil dua tanggung jawab dalam satu orang, maka kita harus memahami konteks ketika berdiskusi dengan person tersebut. Misal kita kan tadi ngadepin kasus desainnya tiba-tiba ada dan bisa dikerjakan oleh teknis programmer. Nah, ini semua melalui koordinasi yang terdokumentasi. Biasanya disebut product require document. Siapa yang bikin itu? Yang buat adalah product management. Dari namanya aja PRD, product requirement document. Otomatis person inilah yang bertanggung jawab untuk membuat itu. Kalau sudah terbuat dan PRD itu siap handover gitu ke disiplin lain, misal tadi ada UX, bagaimana prosesnya, proses handovernya gitu. Nah, kalau sekilas dari definisi product management kan dia merencanakan, kemudian mengelola dan pengembangan gitu, mengikuti proses pengembangan produk gitu. Siapa yang menghandle? Nggak ada. Nah, aku lihat justru itu tanggung jawab dari proyek manajemen ya, proyek manager gitu. Di sini manajemen proyek, pengetahuan, keterampilan, dan teknik yang untuk kegiatan. Nah, ini kan handover itu sebuah kegiatan yang berkesinambungan dari perencanaan, kemudian pengelolaan. Nah, di situ pengelolaannya ada kegiatan handover. Proyek manajemen bertanggung jawab untuk memfasilitasi bagaimana proses handover itu terlaksanakan. Kalau teman-teman kemarin sempat ada yang nge-stitch di kolom komentar tentang Jira Tools gitu ya. Nah, itu salah satu aplikasi tools untuk PM ya, project manager, untuk memfasilitasi timnya gitu, dalam berkegiatan memenuhi kebutuhan proyek. Nah, nanti di sini juga akan dibahas. Kalau kita baca lagi ke bagian bawah, manajemen proyek itu bertanggung jawab untuk mencapai tujuan proyek dengan melakukan berbagai fungsi.
Ini ilustrasi manajemen proyek itu digambarkan seperti halnya membangun sebuah gedung, di mana dalam pembangunan gedung itu ada alat, ada bahan, dan prosesnya gitu. Di balik itu semua ada orang-orang atau tim yang bekerja sama sehingga proyek berjalan langsung mencapai tujuan gitu ya. Di sini ada dua nih, ada project manager dan tukang ya, tukang helmnya warna kuning. Nah, di sini ada dokumentasi atau selembar kertas yang dibuat untuk fungsinya kelola proyek. Dilihat dari ilustrasinya, ini seperti draft list gitu ya, yang harus terpenuhi. Itu seperti requirement gitu, produk gitu, requirement bangunan yang kokoh itu seperti apa gitu. Jadi harus terpenuhi. Sehingga kalau produk requirement-nya sudah checklist semua dan project bisa dibangun, jadilah bangunan yang sesuai tujuannya, itu hospital. Dokumen akhir mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang terselesaikan gitu, serta kebutuhannya tentunya. Kurang lebih begitu perspektif menjadi proyek manajemen. Sedangkan checklist tadi itu dipenuhi oleh seorang product manager. Nah, itu sekilas tentang pengenalan manajemen proyek. Kalau kita balik lagi ke product management, ini sekilas sejarah aja. Kalau teman-teman mau baca silahkan untuk mendalami pengetahuan tentang product management bagus. Ini yang lebih penting adalah tanggung jawab product management. Tadi ada perencanaan produk, ya ini tentang visi dan misi serta tujuan produk itu sendiri. Terus pengelolaan tim. Nah, di sini product management biasanya memimpin tim pengembang dari mulai desainer, itu ada divisi produk design, dan pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan kualitas pengembangan produk. Pihak terkait itu juga termasuk tim teknis, programmer. Tapi ada perbedaannya dengan project management manager. Kalau project manager tadi memfasilitasi sehingga semua tim bisa bekerja dengan kegiatannya masing-masing. Kalau product management memastikan pekerjaan masing-masing tim atau pihak terkait itu tidak ada kekurangan materi gitu. Misal tim teknis perlu prototype dari X, itu product manager harus melakukan draft list tadi ya, untuk checklist apakah sudah ada atau belum. Kalau sudah berarti bisa di deliver atau ya nantinya bakal di hand over gitu ke tim teknis tersebut oleh menggunakan fasilitator project manager gitu. Nah, juga ada kaitannya dengan strategi pemasaran. Kalau memang proyek itu adalah proyek yang digunakan secara publik, beda dengan kasus yang tadi kita kembangkan. SOP ya, aplikasi internal, jadi nggak mungkin publik, nggak mungkin publik. Ada kemungkinan nggak kita melakukan strategi pemasaran di situ gitu. Sebenarnya kita harus pahami dulu strategi pemasaran di product manajemen itu untuk apa sih. Yang pertama adalah efektivitas ya, efektivitas terhadap produk tersebut di build, dikembangkan, dari mulai berapa budget gitu kan, kemudian positioning aplikasi itu ada di kepentingan siapa saja gitu. Kemudian komunikasikan nilai produk kepada pasar. Nah, ini yang poin untuk halayak umum atau publik. Ada kemungkinan nggak aplikasi SOP sejenis ini untuk dipublikasikan secara luas gitu? Kemungkinan ada, karena
Tergantung strategi lagi. Kalau memang aplikasi ini mau dipublik secara umum, kemungkinan bukan seperti aplikasi yang diinstal dari Play Store semudah itu. Kemungkinan ada yang menjual kontrak gitu, kayak white labeling gitu. Jadi full proyek dikasih ke apa bisnis lain gitu ya, yang konteksnya sama-sama pertambangan. Nah, kayak gitu mungkin ya. Itu juga perlu dipertimbangkan sebagai product manager. Dan yang keempat adalah pengembangan fitur, jelas banget karena tadi contoh nyatanya adalah tim teknis programming akan mulai membangun fitur demi fitur, rujukannya dari desain, dan desainer merujuk lagi kepada dokumen requirement produk. Di situ ada pengembangan fitur. Selain dokumen, juga fitur-fitur tersebut harus terdeliver dan dipastikan on the track gitu, dikembangkan secara berurutan gitu ya di tim internal. Kemudian yang terakhir adalah peluncuran produk. Ini perilisan. Jadi kalau aplikasi itu sudah dinyatakan sepertinya dinyatakan siap pakai, maka di situ ada proses perilisan. Nih contoh-contoh pekerjaan product manager: membuat roadmap produk gitu, menyusun spesifikasi produk, koordinasi dengan tim developer, pelaksanaan uji coba itu tim testing dari produk, analisa kinerja produk. Ini ketika perilisan itu sudah dilalui, maka ada tanggung jawab untuk analisa, monitoring bagaimana kinerja produk di lapangan. Kemudian ada manajemen rilis produk, ini nanti kaitannya sama adakah fitur baru yang perlu dirilis di perilisan berikutnya, adakah produk yang perlu fitur dari produk yang perlu di maintain untuk rilis di perilisan berikutnya, dan hal-hal seperti itu. Nah, ini juga termasuk manajemen rilis produk. Nah, yang paling bikin saya excited adalah saya dari kacamata teknis gua, software development itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya SDLC, software development life cycle. Mungkin teman-teman yang belajar di kuliahan ada yang mengenal istilah atau pernah dengar istilah waterfall gitu, agile gitu kan. Itu salah satu software life cycle. Nah, kalau kita lihat ke bawah lagi, ini adalah tahap-tahap utama yang harus dikenali oleh seorang product manager, itu perencanaan, analisa, desain, pengembangan development, pengujian testing, implementasi deployment, dan pemeliharaan. Ini rangkaian yang di perusahaan manapun, di negara manapun akan melalui tahap ini. Tapi ada juga sih yang kalau kita masih belajar nih kadang kelewat gitu, kayak gua tiba-tiba gua udah bikin desain. Padahal desain itu sendiri kan ada di tahap ketiga, sehingga gue melewati 2 tahap sebelumnya, planning dan analisa. Sebenarnya gue nggak ngelewatin tahapan planning, cuma tidak terdokumentasikan saja. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Dari 7 elemen SDLC yang diperankan langsung oleh product management, sebaiknya ada dokumentasi. Supaya apa? Kita bisa mereview kembali terkait proyek itu, proses demi proses, histori demi historinya bisa diulas ulang gitu ya. Tapi lama bang kalau harus bikin dokumen, dikit-dikit dokumentasi, udah kayak perusahaan besar aja gitu kan. Kalau perusahaan besar kan memang ya teman-teman, sekelas Google tuh kalau nggak ada dokumentasi kayaknya setiap musim berganti pemain atau karyawan, itu kan sulit gitu kalau nggak ada dokumentasi. Jadi sebisa mungkin handover
perlu dilakukan, maka dokumentasi di situ juga perlu dihadirkan. Perencanaan planning kita udah bikin kan, karena kita di tahap belajar, maka planning itu memang kita temukan pada saat kita nentuin case study ya. Di sini kita membuat planning, bahkan bikin simulasi proyek pertambangan. Kemudian analisa. Nah, analisa ini yang justru gua lupa gitu ya, kelewatan gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih isinya analisa, proses analisa di peran seorang product manager? Analisa di sini tuh ibarat gini teman-teman, kalau ada koki di dapur, di kitchen gitu ya, dia mau bikin kue tar, tidak abrakadabra gitu aja jadi gitu. Jadi si koki itu tahu ada bahan yang harus dicari, dikumpulkan gitu ya, dan digunakan nantinya gitu. Dan ada proses gitu. Gimana sih supaya kue tar versi gua tuh, versi chef tuh beda gitu sama orang lain. Nah, yang membedakan produk kue tar tersebut adalah proses analisanya. Oh kak, kalau di chef satunya lagi nggak pakai kacang almond, di chef yang ini pakai kacang almond. Itu juga semua ada di analisa sehingga muncul resep gitu. Nah, analisis ini menghasilkan konteksnya kurang lebih sama dengan resep gitu. Dan itu siapa yang uh, uh, melakukan semuanya adalah seorang product manager gitu. Tapi kan product manager tuh bisa aja non IT gitu bang. Kasusnya kan di sini kita mau ngebayangin software, kalau nggak tahu uh, tentang IT gimana bisa tahu bahan-bahannya gitu, kayak chef tadi. Ya bener, chef juga sebenarnya nggak 100% tahu kualitas dari barangnya. Makanya di apa, uh, di dapur sendiri ada QC ya, quality control gitu. Jadi chef bakal mengerti, oh kacang almond ini kualitasnya pernah diawetkan sekian minggu, sehingga karakter keras levelnya itu segini. Nah itu chef dapat laporan itu dari siapa? Dari QC gitu. Nah QC bagi untuk perspektif pengembangan software adalah pakar gitu, ahli-ahlinya gitu ya. Bisa jadi misal ini aplikasi mobile gitu, otomatis product manager itu akan mencari tahu, menganalisa, melakukan riset, dibarengin seorang ahli. Apa apalagi ya selain product manager dengan mobile developer atau ya Android developer atau iOS developer, backendnya sendiri gitu, database-nya sendiri gitu kan. Itu dia melakukan kolaborasi di tahapan analisis itu. Kurang lebih begitu teman-teman, tentang analisa. Sehingga terciptalah desain dari hasil riset dan analisis tadi. Nah kalau udah dua tahap pertama dilakukan, tim designer atau divisi produk design akan mudah memahami dan mulai melakukan tugas atau fungsinya, yaitu menghasilkan output desain. Nah, sayangnya saya tidak saat ini minta bantuan stage gitu. Tapi saya akan coba lengkapi di sesi mendatang gitu ya. Itu tentang product management, pengembangan development. Nanti juga product management akan berkolaborasi dengan tim development. Kemudian testing juga sama, product manager akan melakukan kolaborasi dengan tim testing hingga implementasi deployment. Tim product management akan berkolaborasi dengan divisi DevOps mungkin ya, development operasional dan pemeliharaan ini berkala repetitif gitu. Karena kita di sini dikenalkan dengan SDLC, maka ketujuh tahap ini harus dikoordinasikan dengan baik kepada tim gitu ya, sehingga peran product manager di SDLC ini
bisa dipahami secara gamblang oleh tim bahwa dia memiliki kepentingan mengidentifikasi dan merumuskan visi produk, berkomunikasi dengan stakeholder untuk memahami kebutuhan. Karena kalau kita terlalu inovatif, cenderung berkreasi tanpa batas, kadang kita lupa sebenarnya persoalannya apa gitu. Kadang itu yang dilupakan gitu. Itu penting banget teman-teman, karena kita menjadi problem solver, produk kita menjadi harapan bagi klien bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini juga sempat dikasih apa ya, informasinya perbedaannya apa nih kalau ada manager sama project manager. Fokus utamanya juga beda, yang satu mengelola proyek, waktu, anggaran, itu semuanya kegiatan. Kemudian PDM atau product manager, fokus utamanya adalah produk gitu, kebutuhan pelanggan, peluang pasar, strategi. Ruang lingkup pekerjaan project manager itu identik dengan perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian kegiatan proyek, baik sumber daya, jadwal, dan resiko. Kalau product manager, lingkup pekerjaannya apa? Untuk siklus hidup produk, ya tadi SDLC itu, dan ornamen orkestrasi di dalamnya, waktu dan hasil. Nah, umumnya sih project manager yang bakal lebih keteteran di timeline ya, perihal timeline. Harus tepat waktu karena itu tanggung jawab dari seorang project manager. Sedangkan product manager itu harus bisa melakukan separation task gitu. Pekerjaan-pekerjaan itu sebisa mungkin dilaporkan kepada project manager secara detail. Detail seperti apa? Detailnya adalah seperti pembagian task, di situ harus lengkap dengan estimasi pengerjaan waktu. Misal satu fitur login di designer bisa dikerjakan dalam setengah hari, untuk evaluasi setengah hari, jadi satu hari final gitu ya. Sedangkan programmernya bagaimana? Kalau dari desain final, programmer backend perlu berapa lama? Nah, itu semua harus teraudit sama product manager untuk dilaporkan ke project manager, kurang lebih seperti itu terkait waktu dan hasil. Kemudian peran terhadap tim, ini semuanya berperannya, tinggal kita pahami aja. Project manager itu biasanya kegiatan demi kegiatan kaitannya sama project manager. Sedangkan product manager hal yang mendetail terkait pekerjaan, bagaimana produk atau fitur itu dikembangkan, itu identik dengan kalau kita kolaborasi sama product manager. Kemudian ada siklus hidup. Siklus hidup harusnya sih sama aja ya, tapi di sini proyek manager itu dinyatakan pekerjaannya selesai apabila proyeknya selesai gitu sama klien. Sedangkan product manager kalau produk atau fiturnya sudah terdeliver gitu sih. Oke, berikutnya, nah ini yang tadi tempat kita singgung ya, ada waterfall, ada agile gitu ya. Nah, salah satu metode agile itu ada Scrum framework teman-teman. Dari ilustrasi ini kita lihat ya, ada product backlog refinement. Bahasa sederhananya tuh kumpulan tiketing lah, kayak permintaan apa aja sih yang ada dalam produk ini. Di situ didefinisikan produk goals itu apa. Kalau udah jelas, maka bisa melalui fase berikutnya, itu sprint planning. Istilah-istilah yang identik dengan Scrum framework nanti akan berbeda dengan waterfall seperti apa. Nah, kita fokus dulu sprint planning. Dari kosakatanya sprint itu kayak lari mungkin ya ada yang kepikiran kayak gitu juga gitu. Kemudian perencanaan lari gitu. Nah, di sini kita coba pahami konteksnya apa sih sprint planning. Sprint planning
menurut praktikal yang gue dapetin adalah uh, ketika ketika bicara satuan waktu, di situ kita bisa menyelesaikan list pekerjaan apa saja gitu. Nah itu disebut sprint. Nanti bakal ada definisi lengkapnya lagi sih. Nah kayak di sini. Nah ini ada sprint planning itu adalah pertemuan di awal setiap sprint. Nah ini yang aku bilang setiap sprint. Nah, ada time frame di situ ya. Sprint planning difokuskan untuk tim dan product owner bekerja sama untuk memilih item dari produk backlog untuk dimasukkan ke dalam sprint backlog. Nah, nanti ada lagi sprint backlog apa lagi nih teman-teman? Sprint backlog itu kayak papan tugas-tugas ya. Kenapa bentuk ilustrasinya kotak-kotak kayak gini? Sebenarnya yang lebih realistis seharusnya kotak-kotak ini dibuat lebih mendekati asli, bahwa di situ ada skala priority kalau nggak salah ya. Jadi kotak yang ini kumpulan backlog atau fitur yang prioritas untuk dikerjakan, ada yang prioritas berdasarkan urgensi, dan ada yang nggak urgent tapi perlu gitu. Pokoknya ada nanti ya, karena itu bisa mempengaruhi resiko ya kalau nggak salah. Nanti ketika itu sudah terpetakan berdasarkan prioritas, maka tim di Scrum, sini ada istilah Scrum team, ya, artinya apa? Anggota-anggota atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan proses Scrum. Dan di situ simbolisasinya melingkar ya, berputar atau repetitif ya. Dan di sini ada identify bahwa ada kegiatan daily Scrum untuk Scrum team. Daily Scrum itu ngapain? Nanti ada istilah lagi kayak daily stand up mungkin. Kalau teman-teman yang udah berkecimpung harusnya mengerti bahwa ini meeting singkat 15 menit di mana tim berbagi informasi mengenai progres gitu ya, baik itu kemajuan, hambatan, dan rencana. Itu menjaga ritme pekerjaan dan transparansi, sehingga satu sama lain bisa saling mengetahui, bahkan support untuk membantu atau memberikan pertolongan gitu. Kemudian setelah daily Scrum, proses-proses ini dilalui, berikutnya adalah definition of done. Jadi kalau Scrum team bilang ini selesai, itu tidak secara harfiah pekerjaan itu diakhiri saat itu juga, tidak. Justru dev done itu development done, gitu, proses pengembangan selesai itu dinyatakan inkrementasi pertama sudah dilakukan. Artinya apa? Nanti ada sprint review. Singkatnya sprint review itu seperti mengulas kembali hasil gitu. Apakah hasil itu sudah sesuai harapan atau sesuai goals gitu. Kalau ternyata sudah sesuai, maka ya sudah, itu dinyatakan done. Maka proses berikutnya adalah sprint retrospektif. Tapi kalau dinyatakan tidak lulus, itu kembali lagi ke backlog, menjadi debt ya, technical debt, hutang bahasa istilah lagi nih, hutang teknikalnya gitu, balik lagi gitu, belum selesai. Bisa jadi ada isu testing gitu kan, atau kalau yang ke atas ini sprint retrospektif. Nah ini kelebihannya Scrum, ada tahapan namanya sprint retrospektif ya. Itu sebenarnya kita berusaha melakukan introspeksi terhadap apa yang kita kerjakan, apakah perlu penyempurnaan lebih tepatnya ya.
apakah perlu improvisasi lagi? Nah, itu nanti ditemukan di sprint retrospektif. Nah, di sini ada definisinya. Sprint review, perlihatkan hasil kerja kepada kemudian stakeholder, apakah sesuai goals gitu. Kalau kalau nggak goals berarti balik lagi ke sprint backlog, atau kalau udah goal nanti ada juga proses evaluasi proses kerja, identifikasi apa yang berhasil apa yang tidak berhasil, atau menentukan perubahan improvement gitu. Itulah Scrum Framework. Lalu bagaimana dengan metode waterfall yang basically teman-teman pasti mengetahui ini di perkuliahan mungkin, atau kalau ada anak SMK yang peminatannya RPL ya, rekayasa perangkat lunak, pasti tahu bagaimana waterfall. Sifat waterfall itu sendiri adalah terstruktur dan berurutan, jadi setiap fasenya nggak boleh kelewat. Kurang lebih gitu dari awal perencanaan sampai nanti deployment dan pemeliharaan itu secara kukuh gitu ya, secara baku sudah terpetakan menjadi proses yang berurutan, nggak boleh ngacak gitu. Nah, dari sini udah kelihatan perbedaannya nggak sama Scrum? Sebenarnya kayak terlihat selintas ini sama gitu. Ada requirement ini juga kan sama, dari sprint planning gitu ya, analis, kemudian desain, itu semuanya ada di sini ya. Perbedaannya adalah kalau ini kelihatan satu-satu ya. Jadi tim divisi desain akan melakukan pekerjaan terlebih dahulu sebelum coding, tim coding akan melakukan pekerjaan dulu sebelum testing gitu. Itu kan sama, di sini juga sama, meskipun di sini dibilang Scrum team gitu, tapi kan faktanya di lapangan melakukannya juga sama berurutan. Iya betul, di sini 100% sama ya, aku bisa pastikan sama. Cuman yang membedakan adalah fase ini nih, definisi of done. Nah, setelah definisi of done itu kalau waterfall tim itu nggak ada sprint review, jadi mereka bekerja berdasarkan kontrak di awal. Kalau kontrak di awal begitu ya sudah, pengerjaannya harus seperti itu gitu. Beda kalau di Scrum, itu menguntungkan untuk stakeholder. Karena apa? Stakeholder bisa dengan gampangnya, dengan fleksibelnya, dengan agile-nya gitu, meminta revisi. Pokoknya harus sefleksibel mungkin produk yang dideliver sesuai ekspektasi. Kalau nggak sesuai ekspektasi atau ada perubahan di tengah jalan, nah itu Scrum tuh agile-nya di situ gitu. Bedanya waterfall nggak bisa kayak gitu. Kalau ada perubahan itu akan berulang gitu. Dari proyek manajemen juga harus membuat kontrak baru, nggak bisa dimasukkan ke timeline untuk satu kuartal pertama, nggak bisa, harus melakukan perencanaan proyek lagi di kuartal berikutnya. Ya, kurang lebih definisinya sama persis ya dengan yang ada di Scrum Team. Nah ini dia ada perbedaan. Pendekatan pengelolaan proyek, kalau waterfall itu setiap fase dilakukan secara berurutan. Kalau Scrum pendekatannya iteratif, nah bisa berulang terus, incremental sebutannya. Ada fleksibilitas dan adaptasi. Waterfall itu nggak fleksibel, nggak boleh ada kebutuhan yang baru atau perubahan di tengah perjalanan. Kalau Scrum boleh aja terus. Ada juga pengembangan produk. Waterfall itu selesai sebelum diluncurkan ke pengguna. Jadi harus benar-benar semuanya checklist baru bisa luncur. Kalau Scrum enggak, yang penting di skala priority tadi sudah ada yang bisa di deliver ke market atau ke pasar di sprint sekian, sesuai rencana akan ada perilisan. Kemudian ada kontrol dan pengawasan. Di sini stakeholder diuntungkan kalau pakai metode Scrum, dia bisa kontrol lebih banyak. Kalau waterfall nggak bisa
sefleksibel itu kontrolnya. Kemudian ya itu sih. Kapan sebaiknya digunakan waterfall dan scrum? Kalau dilihat dari karakteristiknya ya, waterfall itu cocok digunakan untuk proyek yang sudah jelas dan stabil. Jadi kayak stakeholder atau apa namanya, kliennya atau foundernya gitu, kalau di startup itu sudah punya vision yang bagus gitu, yang tertata dan rapi. Kalau nggak punya kemampuan itu, entitas tadi, sebaiknya pakai Scrum kayak gitu. Scrum method agile. Ini istilah-istilah di product management. Kemudian di sini nih ada contoh produk, ada dokumentasi product requirement kalau kita mau deliver dari seorang product manager ke tim gitu. Di sini ada dokumentasi singkat tentang problem definisinya apa, objektifnya apa, sukses metriknya, dinyatakan sesuai apabila apa, gitu. Stakeholder yang bakal berkaitan di situ, berkegiatan di situ siapa aja, summary-nya apa, statusnya apa, next milestone-nya apa. Banyak banget ya istilah-istilah baru kayak milestone gitu, itu kan ada di timeline juga. Nah di PRD itu kurang lebih kerangka yang harus disusun sama product manager ada 10 poin ya. Dari problem statement tadi, di sini ada apa, objektif, problem definisi, user segmentation, mungkin stakeholder siapa aja, kemudian hipotesa. Nah hipotesa itu pendapat, asumsi yang perlu divalidasi gitu ya. Kemudian objektif itu tujuan dari asumsi tadi. Social metric adalah validasi akhir terhadap hipotesa gitu. Kemudian ada ya stakeholder, backlog, user story, ini flow lah kalau di sistem analis. Acceptance kriteria itu kriteria pekerjaan dinyatakan done biar berhasil, dan timeline. Nah di sini ada juga apa nih, agam istilah penting dalam product management yang perlu dipahami. Vision, principle, mission, strategic place, tactic, metric, outcomes. Gila, dari tadi kita baca-baca terus ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya atau sedikit ngasih wawasan buat gue yang masih awam tentang product management, boleh banget ya, tinggal tulis aja di kolom komentar, nanti gue bakal ulas gitu ya. Siapa tahu insight buat gue. Makasih banyak banget yang mau. Nah di sini ada toolsnya, populer untuk product management. Nah ini Notion, aku tahu banget Notion, teman-teman juga pasti tahu Notion tuh powerful banget ya, bahkan buat kegiatan seharian kita juga Notion ini bantu gitu. Tapi ternyata di professional level digunakan juga teman-teman. Kan ada juga kan paket Notion Pro-nya itu. Nah kalau teman-teman ada yang pakai, coba kasih apa ya, pengalaman apa sih keuntungannya pakai Notion Pro gitu, biar gue juga paham kenapa sih orang-orang pakai Notion. Padahal gue lebih sering lihat Jira atau ClickUp atau Trello gitu ya. Itu yang sering gue temuin justru di referensi-referensi nyata gitu. Nggak sabar nih pengen bikin kayak gini, tapi sebenarnya gue udah ada tools sendiri yang siap pakai ya, dan itu dari GitLab teman-teman. Yang tahu GitLab umumnya biasanya kan buat naruh kode kita ya di repository gitu. Ternyata repository itu di GitLab di boundary kan, dibataskan sebagai dokumentasi
output dari programmer alias coding itu sendiri gitu. Nah, di GitLab juga ada namanya itu issue bot ya. Nah, dia nanti mau pakai metode waterfall ataupun scrum itu bisa meskipun pakai kanban proses. Nanti di scrum ada istilah lagi namanya itu scrumban ya. Scrum tapi dia nggak pakai yang kotak-kotak tadi, tabel priority gitu. Nah, di scrumban GitLab kita bisa lakuin itu juga dengan cara labeling gitu. Di GitHub juga sama ternyata. GitHub juga cuma buat programmer nyimpan kode ke repository. Ternyata product management juga bisa melakukan beberapa fungsi tools yang membantu dia menyelesaikan pekerjaannya. Namanya GitHub Project kalau nggak salah. Jadi aku sering lihat beberapa proyek publik gitu, publik yang secara gamblang menuliskan misi mereka ke depan apa aja. Di situ udah dijelasin. Contoh nih, aku buka ya repository yang kemarin Elemen Haki ini large organization. Intinya dia vendor dari aplikasi chatting gitu. Di situ dia punya manajemen proyek gitu. Nah, di sini nih toolsnya buat product and project management beraktivitas gitu ya. Di sini ada room list V2 berarti mereka sedang melakukan proyek yang berfokus pada fitur room list gitu. Ada isu triage. Ada juga yang udah selesaikan selama ini apa aja nih. Elemen call isu triage, Android app team, ini mungkin MVP gitu. Ada bahkan riset pun dilakukan. Ini kan juga implementasi dari praktis yang produk atau proyek manajemen lakukan, yaitu analisa. Selain planning juga analisa dimasukkan ke skala proyek gitu. Keren kan teman-teman? Nah, kalau kita di dalam lagi seperti apa sih? Nah, ternyata GitHub juga sama guys seperti GitLab. Dia menggunakan pendekatan apa namanya itu Kanban proses. Kanban proses itu identiknya begini, dari board, kumpulan board yang berurutan. Ini seolah-olah kayak waterfall gak sih? Ada rangkaian kegiatan yang saling bergantung gitu kepada kegiatan sebelumnya. Seperti dan itu harus melalui in progress, melalui blocked atau tidak. Intinya ke to do dan to refine. Ini contoh-contohnya. Kayaknya dia udah pindah repo guys, katanya sih begitu. Coba kita lihat project yang udah close tapi banyak isunya apa ya? Nah, kayak gini. Nah, ini pakai backlog. Nah, ini kan kayak Scrum ya. Backlog, need design, next sprint, current sprint, in design, in code review, bla 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 bla. Dan ini aku bisa katakan penerapan Scrum tapi di Kanban proses ya. Meskipun di sini kita bisa pilih lagi kalau mau bentuk tabel kayak gini juga bisa, atau bentuk roadmap produk juga bisa. Sangat powerful. Nggak sabar ya teman-teman, mana sih keberlanjutan simulasi proyek dan ini. Nah, buat teman-teman yang belum connect, nah yuk silaturahmi dulu dengan LinkedIn gua. Buat teman-teman yang mau connect boleh banget, gua open banget. Kunjungin di linknya gua taruh.
Makin banyak saudara, makin banyak rezeki, guys. Seperti section kali ini, go to freelance programming gitu ya. Oke, balik lagi ke sesi sharing kali ini. Nggak terasa nih, udah 55 menit, udah hampir 1 jam kegiatan di sini. Kemungkinan sesi berikutnya gue akan memperdalam lagi tentang project management. Sayang banget soalnya ini ada beberapa materi yang gratis dari Decoding. Kalau yang dari product management kan udah ya kita bahas tadi. Selebihnya juga teman-teman bisa langsung buka di blog Skill, salah satu referensi yang jadi acuan gue belajar. Thank you gue sampai sekarang and see you.